Dia minta juga bunganya. Dia bilang, dia bukan titip uang ke Ngai, tapi invest. Dia minta dibalikin 10 kali lipat dari uangnya. Mas, ini kena LCD-nya. Biayanya agak mahal tapi. Kalau masalah mahal, nggak masalah sih. Yang penting handphone saya bisa hidup lagi. Insya Allah, Mas. Tapi HP-nya ditinggal dulu ya. Nanti Mas tinggalin nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau udah selesai, ngehubungin. Oke. Ya. Siap. Nah, Iya bang. Nih mas, dicatat dulu mas nomornya. Iya, iya mas. Bang Goreng. Bang Lin nelpon. nah, urus ya. Iya Mas, Ngai tinggal dulu ya. Nanti sama Ranal ya. Iya bang. Assalamualaikum Bang Li. Oh iya bang. Iya, assalamualaikum. Iya Bang. Soal uang Abang, Ngai akan balikin Bang. Sesuai dengan jumlah yang dulu Abang titipin ke Ngai. Sepuluh kali lipat. Tapi Bang, tuh, Bang Li nggak mau terima Ngai balikin uangnya sesuai dengan jumlah yang dulu dia titipin ke Ngai. Tapi dia minta juga bunganya. Dia bilang dia bukan titip uang ke Ngai, tapi invest. Dia minta dibalikin 10 kali lipat dari uangnya. Innalillahi. Waduh. Habis dong bang ngomongin karung. Malah kita nombok. Nggak asik nih. Kerap kali hal yang udah lu sampein tadi sama gue dirasakan oleh mereka yang tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Sama ya, gue juga udah punya bini. Kita sama-sama tengah berada di lautan itu, di bahtera rumah tangga. Sebelum kita ngomong soal pilihan atau keinginan yang disampaikan oleh istri kita, enak juga nih kita ngebahas soal adab suami terhadap istrinya. Ini bukan guru ini sama-sama ya. Gua pernah baca sebuah kitab yang berjudul Al-Adab Fiddin. Al-Adab Fiddin karya Syekh Imam Ghazali dalam Majmu'ah Rasail Imam Ghazali. Adab suami terhadap istrinya tuh ada 12. Banyak ya. Tapi oke, kita kupas pelan-pelan ya, mudah-mudahan jadi pengingat buat kita sebagai seorang suami. Yang pertama, husnul ishrah. Husnul ishrah itu memperlakukan istri, berinteraksi sama istri dengan baik. Yang kedua, latofatul kalimah. Ngomong sama bini itu kudu yang baik-baik. Jangan bini gemuk sedikit dipanggil gendut sini lu, jangan. Yang ketiga, izharul mawaddah. Sering-sering ngomong kata tentang cinta. I love you, I miss you, I need you. Ya. Yang keempat, al-bastu fil khalwah. Kalau emang bini lagi nggak ada di rumah, jangan protes. Ya udah sih, kerjain aja di rumah. Sekalipun akhirnya kita harus ngepel, sekalipun kita harus nyuci. Yang kelima, at-taghafulu fi dzallah. Jangan mempersoalkan hal-hal yang nggak perlu dipersoalkan. Nih antara suami nih kepada istri ya. Yang keenam, iqalatul asrah. Kalau bini salah, maafin, jangan diungkit-ungkit. Yang ketujuh, syanatu ardiha. Jaga harta bini. Bini punya apa, jangan main klaim-klaim aja, jangan dibilang
punya gua gitu aja enggak. Kudu dijagain. Yang kedelapan, badlul mu'nah bila bakhlin laha. Kasih tuh bini apa yang udah kita dapat di pekerjaan kita. Jangan bakhil alias pelit. Banyak banget suami pelit, dipuntit mulu, kagak jujur sama bininya. Di dompet ada uang banyak, dia bilang kagak ada, diselipin di sana sini, dibantah, di lemari mana aja. Ya. Yang kesembilan, qillatu mujadalatiha. Udah, jangan banyak-banyak berdebat. Ini berdebat merasa paling bener, egois, mentang-mentang suami, mentang-mentang kepala rumah tangga, mentang-mentang imam, kagak mau kalah. Mendingan hindarin perdebatan itu. Yang 10, ikramu ahliha. Keluarga si bini dimuliakan. Jangan malah dijelek-jelekin banyak banget. Keluarga mertua itu jadi masalah dalam rumah tangga, betul? Yang ke-11, ini juga harus dipikirkan. Dawamu al-wa'dil jamil. Sering memberikan janji-janji yang manis karena berharap itu akan jadi doa. Yang ke-12, yang terakhir, syiddatul ghirah 'alaiha. Jangan pernah menunjukkan kepesimisan kita. Jangan pernah menunjukkan gua capek dari kerjaan, gua capek ngelakuin dari pagi ketemu pagi buat lu. Jangan. Tetap kasih dia semangat, mau selelah apapun, seletih apapun. Jangan pernah menunjukkan kelelahan dan keletihan itu di depan istri kita. Oke, itu dari sisi suami. Dari sisi istri, ini juga para istri kadang juga nggak memperhatikan soal ini. Dan bukan gue yang ngomong, yang bakal ngomong setelah ini adalah Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Contoh, la tasum al mar'ah wa ba'luha syahidun. Kalau ada suami di rumah, ketika istri sedang puasa sunnah, maka batalkan atau jangan puasa sunnah. Wala ta'zan fi baitihi illa bi'izni. Dan jangan mengizinkan laki-laki lain atau orang lain masuk ke dalam rumah kalau nggak ada izin suami. Tapi ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasul. Istri sahabat yang bernama Ridwah, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bekerja nih mencari nafkah. Kenapa? Kata Rasulullah. Karena suami saya dan anak saya tidak mampu mencari nafkah atau tidak memiliki harta, maka saya bekerja. Bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kamu mendapatkan pahala atau nafkah seperti apa yang dilakukan seandainya dilakukan oleh suami atau anak kamu. Tidak ada masalah. Yang penting tetap kita pegang. Ingat di An-Nur, dulu pernah diajarkan oleh guru-guru kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, tolong jaga diri kamu, tolong jaga keluarga kamu dari api neraka. Kenapa ada batasan-batasan itu? Itu yang tadi dibilang, kita yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Akan ditanyalah anak-anak kita, istri kita, apa yang sudah dilakukan oleh suami kamu dalam rangka mendekatkan engkau kepada Allah. Apa yang sudah diajarkan oleh bapak kamu terhadap kamu dalam rangka mengenalkan Islam, dalam rangka mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada kamu. Apa yang sudah? Kan kita sebagai pemimpin, lah kan kita imam. Sudah, istafti qalbak, minta fatwalah sama hatimu. Yang penting jangan sampai kita memberikan izin kepada istri malah jadi mudarat. Atau begini, sepanjang kita sebagai suami memiliki penghasilan, buat apa istri mencari penghasilan juga? Khawatir nanti jadi mudarat. Ini pendapat gue. Memang ada beberapa pendapat yang silakan. Tetapi itu sepanjang kita masih mampu untuk menggerakkan tangan dan kaki demi menghidupi dan beri makan anak istri kita, lakukan. Karena khawatir kalau istri kita ikut-ikutan kerja, kitanya keganggu oleh iblis untuk tidak bekerja, maka kita khianat terhadap amanah Allah, bahwasanya kita berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Khawatir iblis masuk. Kira-kira gitu, Mak. Nasihat buat gue juga ya, mohon maafin. Iya Bang, apa Nanti lo obrolin baik-baik ya sama bini lo, sama bule gue. Gue yakin
berhusnuzon gue sama bule gue. Bule paham. Kecuali lu ngomong sama bule gue mau kawin lagi, gue nggak tanggung jawab. Kalau itu mah, kalau soal gitu pasti paham. Kalau yang satu tadi itu yang terakhir tadi gue nggak tanggung jawab. Insya Allah nanti saya sampaikan ke istri saya, Bang Apoy. Terima kasih, Bang Apoy. Saya permisi dulu, mau ke kios. Itu jangan serius amat apa mah, santai, been on the sky. Ya mah. Mari Bang Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, udah kelar kan? Udah. Beban tadi apa ya? Hah? Hisap tadi apa ya? Singkat aja lo.